Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas pemrograman Web A, izin untuk menjelaskan dari tugas pertemuan 6 yang telah diberikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tia Reisha Agni dengan NIM 2424 1010 2015. Saya Adin Alexandria Saiful Perdana dengan NIM 242410102033. Saya Triwulan Astuti dengan NIM 242410102091. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk dari tugas ini yaitu bagaimana cara untuk connect dengan database. Nah, untuk itu kami menggunakan penyimpanan database itu menggunakan PGAdmin. Nah, untuk melakukan penyimpanan pada PGAdmin, kami menambahkan sebuah file PHP yang bernama koneksi.php. Nah, fungsi dari koneksi.php ini untuk menambahkan dari inputan yang bakalan kesimpan di dalam PGAdmin. Kami menggunakan case yaitu case register. Nah, di sini di koneksi.php dapat diketahui bahwasannya itu ada host, port, DB name, kemudian ada user dan juga password. Nah, ini menyesuaikan dengan admin dari kita. Dari portnya kemudian kami menggunakan DB name-nya itu BabyBerry dan usernya Postgres dengan passwordnya 123 seperti itu. Ini lanjut ke proses register. Nah, di sini dari inputan tersebut itu kita menggunakan sebuah query PGAdmin yaitu select bintang from pengguna where username sama dengan username ini untuk ngecek apakah username-nya sudah dibuat atau tidak seperti itu. Jika misalnya sudah dibuat, maka bakalan ada sebuah alert eh, username sudah digunakan. Kalau misalnya masih belum, itu bakalan ada alert juga registrasi berhasil, silakan login dan ini bakalan nambahkan di PGAdmin seperti itu. Selanjutnya aja ke proses login. Nah, dari proses login ini kami menggunakan sebuah kelas yaitu kelas akun yang dimana fungsi kelas akun ini untuk seperti ngebaca dari apa ya ngebaca dari database-nya seperti itu. Database-nya kan bernama pengguna barusan seperti itu. Database-nya bernama BabyBerry dengan nama tabelnya yaitu adalah pengguna. Kemudian di sini kita bakalan ada sebuah query yaitu query select bintang from pengguna where username dan juga passwordnya yang diinputkan. Nah, itu untuk ngecek apakah sesuai dengan yang diloginkan seperti itu. Kemudian apabila udah true, dia bakalan masuk ke index.php. Nah, kemudian di sini ada function login. Nah, function login ini kita tahu bahwasanya ini bakalan melakukan reuse seperti itu. Oke, mungkin itu bisa lanjut ke teman-teman selanjutnya. Mungkin selanjutnya ke tabel pengguna.php. Nah, di tabel pengguna.php ini dilakukan logika untuk menampilkan atau mengimport data dari database untuk ditampilkan ke HTML dan juga sekaligus menjadi logika pada React.js-nya. Yang pertama itu untuk mengimport data dari database ke HTML itu dilakukan yang awal itu ada include koneksi.php itu untuk mengkoneksikan dengan database PostgreSQL. Kemudian ada pgQuery select all from pengguna untuk mengambil semua data dari tabel pengguna. Kemudian hasil dari data yang diambil dari database itu diambil kemudian dimasukkan ke dalam array yang disimpan ke dalam variabel data. Jadi data-data yang diambil dari database itu dijadikan array lalu disimpan ke dalam variabel data untuk kemudian ditampilkan di HTML-nya. Untuk React.js sendiri, ini kami memakai studi kasus yang sedikit berbeda dengan PPT, di mana kami menerapkan React.js pada proyek kami ini untuk melakukan search pada username dan untuk melakukan search pada username yang telah diinputkan oleh pengguna. Jadi nanti di tabel yang sudah diimpor, di atasnya itu ada search untuk melakukan pencarian username dari pengguna. Yang dilakukan pertama itu adalah JSON encode itu untuk mengubah array dari PHP menjadi JSON, kemudian hasilnya itu dipasang dalam variabel JavaScript yang bernama users from PHP. Kemudian ada variabel users itu untuk menyimpan data dari PHP, ada variabel keyword itu untuk menyimpan teks yang diketik oleh pengguna di kolom pencarian. Jadi dari input itu, kemudian ada penyaringan data atau di filter dengan variabel keyword itu daftar pengguna akan difilter menjadi lowercase. Jadi nanti agar tidak case sensitif seperti itu. Selanjutnya adalah untuk input pencarian value keyword itu untuk mengisi input selalu sinkron dengan state keyword. On chain itu untuk tiap pengguna mengetik state keywordnya akan selalu berubah atau diupdate. Kemudian filter use map itu merupakan perulangan data pengguna yang sesuai dengan kata kunci. Index plus 1 itu untuk mengambil indeks ke 1. Kemudian logika yang telah diterapkan itu di-render menggunakan div ID sama dengan root. Jadi secara keseluruhan alurnya itu PHP diambil dari database BabyBerry, tabelnya pengguna dari database yang sudah kami buat. Kemudian data dikirim dalam JavaScript melalui JSON encoded tadi. React.js mengambil data, kemudian menyimpannya di users. Kemudian ketika pengguna mengetik di inputan itu keywordnya berubah. Keyword tersebut difilter lagi menggunakan difilter data penggunanya berdasarkan keywordnya, lalu hasil filternya itu ditampilkan secara otomatis pada tabel yang telah ditampilkan di HTML. Seperti itu. Jadi nanti pengguna bisa sebagai admin bisa mencari atau
melakukan search pada username dari pengguna. Seperti itu untuk penerapan React.js pada project kamu. Bisa dilanjutkan? Mungkin bisa langsung ke pertanyaannya itu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada PPT yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan suatu kode membaca dari sebuah tabel. Di sini menggunakan perintah select from tabel. Perintah ini sangat cocok karena sederhana dan mudah dipahami bagi mahasiswa yang baru belajar. Namun perintah ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah query select bintang ini mengambil semua kolom dan akhirnya membuat boros, dan ini termasuk inline SQL menjadi raw string connection, dan biasanya input yang diselipkan langsung rentan SQL injection. Jadinya ini dapat menyebabkan beberapa kekurangan pada SQL injection yang akan saya jelaskan selanjutnya. Selanjutnya, kelemahan dari metode ini yakni sulit dimainkan kalau query-nya makin panjang. Artinya ketika menggunakan metode ini tidak hanya perintah itu saja, terdapat beberapa kekurangan, itu sudah diubah dan mudah salah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk metode menyimpan data pada tabel. Pada metode ini, pada slide PPT ini menunjukkan dua kode. Untuk kode ini merupakan kode untuk inputan oleh user yang akan disimpan dan inputan oleh user, dan kode ini merupakan proses untuk menyimpan data kepada suatu tabel. Di sini menggunakan query insert into value yang artinya menyimpan nilai input dari user dan mengkoneksikan kepada database. Dan dieksekusi menggunakan MySQL query. Keunggulan dari metode ini yakni mudah ditulis dan seperti metode di atas, mudah ditulis dan dapat dipahami dengan mudah bagi pemula. Dan metode ini bisa langsung di copy paste dari SQL manual ke kode PHP. Dan metode ini karena mudah digunakan, artinya metode ini bisa digunakan untuk contoh dasar pada saat pembelajaran. Untuk kelemahannya sendiri sama seperti gambar di atas, yakni inline SQL dengan koneksi string sangat beresiko SQL injection dan tidak ada validasi tipe data dan sanitasi input. Artinya ketika kita menginput tipe data apapun, ya akan tetap masuk dan sulit digunakan untuk bulk insert dan multiple row tanpa modifikasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode cara insert alternatif, berarti alternatif dari metode di atas, di mana kita menggunakan insert into tabel set kolom 1, nilai 1, kolom 2 sampai dengan nilai 2. Selanjutnya, ini sudah dapat dilihat, group insert into tabel K1 value ini kadang juga dipakai pada variabel query. Keunggulan pada metode ini yang lebih mudah dibaca kalau banyak kolom, dan group insert ini lebih efisien dan menambah banyak data sekaligus. Beda pada dua metode di atas, metode ini nih lebih efisien. Selanjutnya, kelemahan dari metode ini sendiri yakni masih inline SQL dan tetap rentan pada SQL injection dan butuh escaping manual atau prepare sistem supaya aman, dan kalau jumlah kolom banyak, query bisa panjang dan rawan typo. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang SQL injection. SQL injection ini sendiri adalah kelemahan keamanan yang dimana masukan input dari pengguna disisipkan dalam perintah SQL tanpa disaring dan dipisah dengan benar. Akibatnya, penyerang bisa mengubah struktur query SQL dan dikirim ke database, bukan hanya tinggal datanya, sehingga database menjalankan perintah yang tidak diinginkan. Dan beberapa potensi masalah yang muncul yakni bebasan autentikasi dan yakni login tanpa kredensial yang sah, pencurian data, baca tabel sensitif, pengubahan data, penghapusan struktur, dan juga eksfiltrasi data jarak jauh, eksekusi perintah sistem, kerugian bisnis dan hukum, dan pivoting eskalasi. Dan selanjutnya, bagaimana bentuk serangan SQL injection? Di sini terdapat beberapa, yang mulai inbound yang langsung dan paling umum ini yaitu error base, yaitu memakai RDB untuk mendapatkan informasi sistem, informasi struktur, dan union base ini untuk menambahkan union select untuk menghubungkan hasil query lain. Selanjutnya ada inferential atau Blin. Ini data diekstraksi tanpa melihat output langsung dan dibagi menjadi dua, yaitu Boolean based, yaitu memasukkan pilot yang menghasilkan true atau false. Dan selanjutnya time based, artinya memiliki delay, function page sleep untuk mengetahui kondisi dari laman respon. Ini bagian webnya bisa dijelaskan? Eh, untuk webnya ini bisa diisi apa aja? Boleh namaku deh. Sandinya yang mudah-mudah aja, mungkin 1, 2, 3. Terus ya oke, daftar. Nah ini bakalan berhasil. Berarti untuk username-nya itu masih belum ada atas nama Den. Oke, next. Nah ini bakalan kita login ke dari yang kita pilih. Yang barusan kita register itu, nah ya pakai nama Den terus passwordnya. Nah ini bakalan ngambil dari PG admin-nya itu. Nah, itu kan masih belum ada Den. Kalau misalnya kita udah register, nah itu ada namaku yang udah kita register seperti itu.
Mungkin dari Tia ada yang mau dijelaskan? Setelah tadi itu datanya masuk ke database, itu nantinya bisa ditampilkan lagi sekaligus nanti kita coba implementasi React.js-nya. Bisa ke tabel pengguna. Oke, nah di situ di file tabel pengguna.php itu akan mengimport kembali data dari database yang sudah tersimpan. Di situ ada ditampilkan tabel yang berisikan username dan password dari pengguna. Nah, penerapan React.js di sini itu pada kolom cari username. Nah, di situ coba dicari username-nya siapa aja. Nah, otomatis itu akan memfilter berdasarkan apa yang kita cari gitu. Dan itu sudah tidak case sensitif karena sudah tadi diterapkan lowercase untuk menyamakan semua inputan dari pengguna. Seperti itu. Baik, karena mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.